Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 39. Mengapa? Tukang perahu itu telah menolong aku dan adik Chandra Dewi, bantahnya. Hahaha. Betapa bodohnya. Tukang perahu itu adalah mata-mata Pangeran Liong yang sengaja diutus untuk menyelidik dan untuk menawan Putri Shanti Dewi. Dan putri itu malah percaya kepada seorang pembantu dan tangan kanan pemberontak Liong Kaeong. Akan tetapi, engkau telah menyelamatkan aku dari mereka, engkau malah telah membunuh Pangeran Liong Kaeong dan 3 orang kaki tangannya. Tek Hoat memandang putri itu dengan mata merah, tertawa dan menudingkan telunjuknya seperti orang gila. Hahaha, engkau putri bodoh. Patut dikasihani. Engkau terlalu baik hati, engkau terlalu percaya orang. Aku membunuh mereka karena ingin memperebutkan engkau. Aku orang jahat, dan engkau malah merawatku. Haha, belum pernah aku melihat yang segila ini. Pergilah kau, pergi. Sebelum aku lupa diri. Kembali Tek Hoat merebahkan dirinya dan memejamkan mata, menggunakan jari-jari tangannya menjambak rambutnya sendiri. Aku keracunan, terluka parah, tentu akan mati, kau pergilah, kau menjauhlah, jangan dekat-dekat, aku kotor sekali. Aku perampok, pembunuh, tukang perkosa, aku tidak berharga. Ah, ibu. Ucapan Tek Hoat sudah kacau tidak karuan. Memang pemuda ini selain menderita luka-luka, juga telah terkena racun yang hebat, racun yang berada di cambuk Siang Lomo. Seperti telah diketahui, sejak Siang Lomo merampas kitab cacatan tentang racun dari Bantok Moli, mereka telah menggunakan ilmu tentang racun itu untuk membuat cambuk mereka menjadi senjata yang mengandung racun amat berbahaya. Kini, terluka berkali-kali oleh cambuk-cambuk beracun itu, tentu saja Tek Hoat terpengaruh dan luka-luka itu mulai membengkak dan membiru, bahkan lehernya telah menjadi matang biru dan mengerikan sekali. Ah, kasihan engkau, orang muda yang malang. Shanti Dewi adalah seorang wanita yang berwatak lembut. Melihat kesengsaraan dan penderitaan pemuda ini, hatinya menjadi tidak tega, penuh dengan perasaan iba. Maka dia tidak mempedulikan sikap pemuda itu, bahkan tanpa takut-takut lagi dia lari mendekat, berlutut dan membasahi dahi pemuda itu dengan air karena dahi itu amat panas sampai mengepulkan uap. Tek Hoat merintih-rintih dan mengeluh, menyebut-nyebut ibunya karena dia seolah-olah melihat ibunya yang marah-marah dan memaki-makinya, kemudian melihat wajah Kam Siok, pemilik restoran di Shenyang yang dibunuhnya, wajah Kam Siuli, putri Kam Siok yang telah dikawinkan kepadanya kemudian dibunuhnya pula. Wajah Lioksi, janda Kam Siok yang genit itu, dan wajah orang-orang yang pernah dibunuhnya, semua datang dan mengejar-ngejarnya hendak membalas dendam. Dia lari ketakutan, kemudian dia melihat Shanti Dewi yang melayang turun dari angkasa seperti Dewi Kuan Im Po Usat, cantik jelita dan agung, lemah lembut dan ramah, mengulurkan tangan kepadanya. Lindungi aku, oh, lindungi aku. Tenanglah. Tek Hoat, tenanglah, Dewi itu berkata halus dan menaruh tangannya ke atas dahinya. Tangan yang lembut dan halus, sejuk dan mengusir nyeri. Ampunkan aku yang penuh dosa, dia berbisik, meraba dan menangkap tangan halus lembut itu dan mencium tangan itu. Shanti Dewi menarik tangannya dengan halus. Hatinya terharu. Boleh jadi orang ini telah melakukan penyelewengan-penyelewengan hebat, pikirnya, dan penyesalan telah menggerogoti perasaannya sendiri. Penyesalan akan perbuatan yang berdosa merupakan hukuman yang amat berat bagi orang itu. Ang Tek Hoat, engkau tadi begitu gagah kenapa sekarang menjadi begini lemah? Suara Shanti Dewi ini merupakan air dingin yang mengguyur kepala Tek Hoat. Seketika dia berhenti mengeluh, membuka mata dan pandang matanya kembali menjadi dingin, biarpun mukanya kini merah sekali seperti dibakar. Dia bangkit duduk, menggoyang-goyang kepala sebentar seperti hendak mengusir kepeningannya. Kemudian dia berkata, Putri Shanti Dewi, terima kasih atas kebaikanmu. Engkau mulia seperti Dewi, dan aku jahat seperti iblis. Engkau pergilah dari sini, kau cari jenderal kau. Dia seorang gagah yang akan menolongmu, tiba-tiba mata pemuda itu kelihatan beringas memandang ke kanan. Shanti Dewi bangkit berdiri, juga menoleh dengan ketakutan, mengira bahwa ada musuh-musuh baru yang datang. Tampak datang beberapa orang berlarian cepat sekali gerakan mereka, seperti sekumpulan binatang rusa yang lari sambil berlompatan menuju ke tempat itu.
Sukar bagi Shanti Dewi untuk mengenal bayangan orang-orang yang berlari secepat itu dan kini mereka yang terdiri dari 3 orang itu telah berdiri di situ, memandangi kereta dan mayat-mayat yang berserakan, kemudian memandang kepada Tek Hoat dan Shanti Dewi. "Bu Koko!" Shanti Dewi berseru dengan lega dan girang ketika melihat mereka dan di antara mereka itu terdapat Jenderal Kao Liang dan Suma Kian Bu. Terutama sekali melihat Kian Bu, hatinya begitu lega sehingga tak terasa lagi dia berlari ke arah pemuda ini yang juga berlari menghampirinya. "Adik Shanti Dewi." Dan tanpa dapat dicegah lagi, lupa akan keadaan saking lega dan girangnya hati, Shanti Dewi membiarkan dirinya dipeluk oleh Suma Kian Bu. Dia menangis dengan penuh keharuan dan kelegaan hati. Yang datang adalah Jenderal Kao Liang, Kian Bu, dan Putri Milana. Malam tadi menjelang pagi, ketika barisan yang dipimpin Putri Milana tiba di depan Teng Bun untuk membantu Jenderal Kao, jenderal ini segera mengerahkan barisan untuk menyerbu Teng Bun dengan kekuatan yang jauh lebih besar setelah ada bantuan itu. Perang hebat terjadi akan tetapi sekali ini, Kim Bo Usin tidak lagi dapat bertahan. Apalagi karena dia sudah kehilangan para pembantunya yang lihai. Tek Hoat tidak kelihatan mata hidungnya, Siang Lomo dan Hek Wan Kuibo sudah pergi mengawal Pangeran Liong Kaeong. Sedangkan Hek Tiao Lomo dan Mao Xiao Moli juga tidak kelihatan lagi. Maka setelah matahari terbit, pasukan-pasukan pemerintah berhasil membobolkan pintu-pintu gerbang dan menyerbu masuk seperti banjir. Teng Bun tak dapat dipertahankan lagi dan Kim Bo Usin sendiri tewas dalam perang itu. Tentu saja Jenderal Kao dan Milana, diikuti oleh Kian Bu, pertama-tama menyerbu gedung tempat tinggal Pangeran Liong Kaeong untuk menangkap pangeran pemberontak itu. Akan tetapi ternyata pangeran itu telah melarikan diri semalam. Ketika mendengar dari para pelayan bahwa pangeran itu pergi membawa Putri Butan, Kian Bu dan Jenderal Kao terkejut sekali. Bersama Putri Milana, mereka lalu secepatnya melakukan pengejaran melalui pintu rahasia yang tentu saja dikenal oleh Jenderal Kao dan mereka terus mengejar ke dalam hutan. Tek Hoat membuka mata dan mengejap-ngejapkan matanya, sejenak memandang ke arah Shanti Dewi yang menangis dalam dekapan seorang pemuda tampan yang dia kenal sebagai seorang di antara 2 orang pemuda kakak beradik yang pernah berlawan dengannya. Dia melihat pula Jenderal Kao dan seorang wanita cantik sekali yang amat gagah perkasa. Dia pernah melihat wanita ini dan samar-samar teringatlah dia kepada wanita yang dulu dijumpainya di dalam hutan ketika wanita yang amat lihai ini membunuh seekor harimau besar. Akan tetapi dia tidak mempedulikan itu semua, matanya kini menatap Shanti Dewi, yang dipeluk oleh pemuda itu. Hatinya menjadi panas sekali dan tanpa mempedulikan apa-apa lagi Tek Hoat melompat dan menerjang ke arah Suma Kian Bu. Plak! Tek Hoat terpelanting ketika dari samping ada lengan halus yang mendorongnya dengan kekuatan yang amat dahsyat. Kiranya wanita itu dengan sikap gagah dan pandang mata tajam menusuk menegurnya. "Engkau mau apa?" Tek Hoat menjadi marah sekali. Dia tidak peduli siapa adanya wanita gagah itu, akan tetapi yang ada di dalam hatinya hanyalah kemarahan yang amat hebat. Kemarahan yang timbul seketika pada saat dia melihat Shanti Dewi dalam pelukan pemuda tampan itu. "Aku mau membunuh," bentaknya dan kemarahan membuat dia lupa akan segala kenyerian yang menusuk-nusuk seluruh tubuh, dari kepala sampai kaki dan dengan ganas dia sudah menerjang lagi, otomatis dia menggunakan jurus Patmo Sin Kun, ilmu silat sakti 8 iblis, yang menjadi ilmu silat tinggi pertama kali yang dilatihnya. Gerakan ilmu silat ini memang hebat dan ganas sekali, dan Sin Kang yang mendorong gerakan ilmu ini adalah Sin Kang yang mengeluarkan hawa panas. "Ai!" Putri Milana terkejut dan terheran-heran bukan main, cepat menggerakkan kaki tangannya dengan ilmu silat yang sama pula. Tentu saja dia merasa heran karena gerakan pemuda ini adalah gerakan ilmu silat rahasia dari perkumpulan Tian Liongpang, yaitu perkumpulan yang dahulu diketuai oleh ibunya, Putri Nirahai, baca cerita sepasang pedang iblis. Dan ilmu silat ini adalah ciptaan ibunya itu, yang mengambil gerakan-gerakan dari ilmu silat Patmo Kiamsut digabung dengan ilmu silat Patsian Kiamsut, ilmu pedang 8 dewa, sehingga terciptalah ilmu silat tangan kosong Patmo Sin Kun itu. Akan tetapi ilmu itu hanya dikenal oleh ibunya, dia sendiri dan para bekas tokoh Tian Liongpang saja. Bagaimana sekarang bisa dimainkan oleh pemuda ini secara demikian baiknya? "Hai, dari mana engkau mempelajari Patmo Sin Kun?" Putri Milana berseru makin heran karena mendapat kenyataan betapa pemuda ini memiliki tenaga yang amat kuat, sungguh pun jelas bahwa pemuda ini sudah menderita luka-luka parah dan keracunan.
Tek Hoat juga terkejut ketika melihat wanita menghadapinya dengan Patmo Sin Kun yang demikian baik gerakannya, jauh lebih baik daripada gerakannya sendiri. Maka tanpa menjawab dia lalu mengerahkan tenaga inti bumi dan mendorong. Bres, ih! Milana terdorong dan terhuyung, bukan main kagetnya. Keparat, engkau pemberontak keji. Qian Bu sudah melepaskan Shanti Dewi dan melihat kakaknya terdorong itu, dia lalu menerjang ke depan dan memukul dengan pengerahan tenaga Swat Im Sin Chiang. Tek Hoat yang marah dan benci kepada pemuda yang memeluk Shanti Dewi ini, membalikkan tubuh mengerahkan tenaga sinkangnya dan menangkis. Keduanya mengeluarkan tenaga sekuatnya, akan tetapi Qian Bu sama sekali tidak tahu bahwa lawannya itu telah terluka parah. Des! Tubuh Tek Hoat terlempar, membentur batang pohon dan roboh tergelimpang, tidak bergerak lagi. Ternyata ketika Tek Hoat mengadu tenaga dengan Putri Milana tadi, dia telah mengerahkan tenaga inti bumi dan hal ini membuat luka-lukanya di sebelah dalam tubuhnya menjadi lebih parah lagi. Maka begitu dia bertemu dengan Qian Bu yang memiliki sinkang murni dari Pulau Es, tentu saja dia tidak mampu menandinginya dan dia terbanting dengan keras sampai pingsan. Ah, Buko, kau membunuhnya. Shanti Dewi berlari menghampiri tubuh Tek Hoat, berlutut dan memandang penuh kekhawatiran. Adik Shanti Dewi, dia kaki tangan pemberontak, dia jahat. Qian Bu berkata dengan heran dan penasaran melihat darah itu membela lawannya. Juga Putri Milana memandang dengan heran dan diam-diam dia kagum akan kecantikan Putri Butan ini. Pantas saja adik kandungnya tertarik kepada putri ini dan sikap mereka ketika bertemu tadi menimbulkan dugaannya bahwa adiknya itu jatuh hati kepada Shanti Dewi. Maka kini sikap Shanti Dewi yang berlutut di dekat kaki tangan pemberontak itu mengherankan hatinya. Apa artinya ini? Dia bertanya. Adik Shanti, pemberontak ini dibunuh pun sudah sepatutnya. Qian Bu berkata lagi. Tidak. Bu Koko, engkau tidak tahu. Dialah yang telah menolongku. Dia yang telah membunuh Pangeran Liong Kai Ong dan 3 orang pengawalnya. Lihat itu, mayat mereka masih berada di sana. Kalau tidak ada Tek Hoat ini, aku tentu telah menjadi mayat sekarang. Shanti Dewi berkata sambil menunjuk ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan dan dia membayangkan betapa dia sekarang tentu telah membunuh dirinya karena hendak diperkosa oleh Pangeran Liong Kai Ong kalau saja tidak ditolong oleh Tek Hoat. Qian Bu tertegun heran. Dia adalah tangan kanan Pangeran Liong Kai Ong yang terkenal sekali. Dialah yang berjuluk si Jari Maut dan yang mempergunakan nama Gak Bun Beng Tai Hiap. Dia jahat dan keji, juga menjadi kaki tangan pemberontak. Shanti, minggirlah, orang ini harus ditangkap atau dibunuh. Jenderal Cao Liang juga berkata sambil melangkah maju menghampiri Putri Butan yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri itu. Gihu, ayah angkat. Shanti Dewi bangkit dan memegang lengan jenderal tinggi besar itu. Harap jangan bunuh dia. Dia terluka dan menderita seperti itu karena menolong saya. Andai kata dia tidak menolong saya, tentu dia sudah dapat melarikan diri jauh dari sini dan kalian tidak dapat menangkapnya. Dia menolong saya dan karenanya dia terluka dan tidak dapat lari. Kalau kalian membunuhnya, sama artinya dengan saya yang membunuhnya. Gihu, apakah engkau ingin mempunyai seorang anak angkat yang berwatak palsu tidak mengenal budi orang? Putri Milana sudah melangkah maju dan berkata kepada adiknya. Bute, adik Bu, dia betul. Kita harus merawatnya, dan aku melihat keanehan pada dirinya. Dia mengenal ilmu rahasia Tian Liong Pang. Mungkin pemuda ini menyimpan rahasia. Qian Bu masih ragu-ragu. Akan tetapi, Tenci, menurut Cao Guan Sui dia telah mempergunakan nama Ga Suheng dan merusak namanya. Hal itu pun ada rahasianya. Kita rawat dan menahan dia sebagai seorang tawanan yang terawat baik. Betapapun juga, dia telah berjasa dengan membunuh Pangeran Liong Kai Ong dan 3 orang pengawalnya yang lihai ini. Qian Bu tidak berani membantah lagi dan dia lalu memanggul tubuh Tek Hoat yang lunglai dan pingsan. Kemudian mereka kembali ke Teng Bun yang sudah diduduki oleh pasukan pemerintah. Pukulan hebat yang dilakukan oleh pasukan di bawah pimpinan Jenderal Cao Liang dan Putri Milana itu sekaligus menghancurkan kekuatan pemberontak. Apalagi kematian Panglima Kim Bo Sin dan kematian Pangeran Liong Kai Ong melemahkan semangat perlawanan para anak buah pasukan sehingga sebagian besar di antara mereka segera takluk dan menyerah dan hanya sedikit saja yang melarikan diri secara liar karena takut akan hukuman yang pasti dijatuhkan kepada mereka.
Seperti juga kota Tengbun, kota pemberontak kedua, Koanbun, dengan mudah terjatuh ke tangan pemerintah setelah terjadi perang yang amat hebat di dalam kota itu. Pasukan yang dipimpin oleh Panglima Tio dan dibantu oleh putra Jenderal Cao itu telah berhasil membasmi pemberontak yang telah kelelahan karena baru saja pasukan pemberontak bertanding mati-matian ketika mereka menghancurkan pasukan liar Tambolon. Apalagi di kota ini terdapat Gabun Beng dan Sumakian Li yang telah berhasil mengusir tokoh hitam lihai yang membantu pemberontak, yaitu Ketua Pulau Neraka Hektiau Lomo dan sumoinya, Mao Xiao Moli. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Cheng Cheng roboh pingsan karena luka-lukanya akibat pukulan-pukulan yang mengandung racun, terutama sekali pukulan yang diterimanya dari Hektiau Lomo, karena tangan Ketua Pulau Neraka ini mengandung racun yang amat ampuh sehingga biarpun Cheng Cheng sendiri merupakan seorang ahli tentang racun, namun tetap saja dia menderita luka di sebelah dalam tubuhnya yang parah. Dengan hati penuh kekhawatiran, Sumakian Li memondong tubuh Dara yang telah mencuri hatinya sejak pertama kali dia melihat Dara ini di pasar kuda dahulu, mengikuti seorang perwira menuju ke sebuah gedung yang telah diduduki pasukan pemerintah. Setelah merebahkan tubuh yang mukanya kini pucat agak kehijauan itu di atas pembaringan, Kian Li cepat duduk bersila di dekat gadis itu, meletakkan kedua tangannya di atas pundak Cheng Cheng dan mulailah dia mengerahkan tenaga sinkang yang amat kuat untuk membantu gadis itu mengusir hawa beracun yang mengeram di dalam tubuhnya. Namun dengan amat terkejut dan heran Kian Li merasakan betapa ada tenaga lain yang keluar melawan pengerahan tenaganya. Dia tidak tahu bahwa tubuh Dara itu telah mengandung racun setelah dia menguasai ilmu tentang racun dari Bantok Moli dan melatih diri, tubuhnya menjadi beracun sehingga Dara itu dapat mengerahkan hawa beracun yang amat hebat, bukan hanya di dalam pukulannya, bahkan di ludahnya sekalipun. Adalah hawa ini yang melawan ketika dia mengerahkan sinkang untuk mengusir hawa beracun yang disangkanya adalah akibat pukulan-pukulan Hektiau Lomo. Andai kata pukulan Hektiau Lomo itu merupakan pukulan beracun biasa saja, agaknya tidak akan mampu membuat Cheng Cheng terluka sedemikian beratnya. Akan tetapi pukulan Hektiau Lomo adalah pukulan beracun yang dilatihnya dari kitab yang dapat dicurinya dari Dewa Bongkok, dan pukulan beracun ini hebat sekali, melebihi kehebatan hawa beracun di tubuh Cheng Cheng. Itulah sebabnya maka pemuda yang memiliki sinkang murni dari Pulau Es ini akan tetapi bukan seorang ahli pengobatan, menjadi gagal dan bingung. Akan tetapi dia tidak menghentikan usahanya untuk menolong Cheng Cheng dan masih terus saja dia mengerahkan sinkangnya, tidak peduli bahkan ketika dia mulai merasa betapa ada perasaan gatal-gatal menjalar masuk melalui telapak tangannya. Dia tahu bahwa secara aneh sekali, ada hawa beracun yang menular kepadanya, akan tetapi dia tidak mempedulikan dirinya sendiri dalam keinginannya untuk menyembuhkan Cheng Cheng. Setengah hari lebih Kian Li berusaha mati-matian untuk menyembuhkan gadis itu dengan sia-sia. Lewat tengah hari, Cheng Cheng siuman dari pingsannya dan terkejutlah dia ketika melihat pemuda tampan yang menolongnya itu duduk bersila, menempelkan kedua telapak tangan di kedua pundaknya dan dari kedua telapak tangan pemuda itu keluar hawa yang hangat. Apalagi ketika dia melihat betapa kedua tangan pemuda itu menjadi agak kehijauan, dia terkejut sekali, tahu apa yang telah terjadi dengan diri pemuda itu. "Jangan. Hentikan itu," katanya sambil bangkit duduk. "Tenanglah, Nona. Aku akan berusaha untuk mengusir hawa beracun dari dalam tubuhmu." "Jangan lakukan itu." "Ah, engkau tidak tahu, engkau mencari celaka sendiri." Cheng Cheng menolakkan kedua tangan pemuda itu dan duduk di pinggir pembaringan, kepalanya terasa pening sekali dan di dada kanan dan punggung terasa nyeri. "Engkau malah meracuni dirimu sendiri," katanya, suaranya agak terharu melihat tangan pemuda itu menjadi kehijauan. "Nona Lu, engkau terkena pukulan-pukulan beracun, kalau tidak segera dilenyapkan hawa beracun itu, amat berbahaya. Biarlah aku mencobanya lagi." "Tidak. Engkau sendiri yang akan celaka, kau tidak tahu. Racun di tubuhku telah menular kepadamu. Lihat kedua telapak tanganmu." Kian Li memandang kedua telapak tangannya. "Tidak mengapa, yang penting engkau harus terhindar dari bahaya maut." Cheng Cheng memandang pemuda itu penuh perhatian, alisnya berkerut ketika dia bertanya. "Engkau mengenalku?" Kian Li mengangguk. "Engkau adalah Nona Lu Cheng, saudara angkat Putri Shanti Dewi dari Butan. Engkau seorang dara perkasa yang berjiwa pahlawan, engkau hampir mengorbankan nyawa sendiri ketika menolong Jenderal Cao Liang, sekarang engkau pun terancam bahaya maut setelah engkau berhasil mengadu domba Tambolon dengan pemberontak.
Engkau seorang dara yang hebat, Nona Lu. Jantung gadis ini berdebar tegang dan aneh. Pandang mata pemuda ini mengingatkan dia akan pandang mata Pangeran Yunghua. Sungguh pun sikapnya tidak seperti pangeran itu yang menyatakan cintanya terang-terangan. Pandang mata seorang pria yang mencintanya. Kenapa engkau berusaha menolongku dengan menempuh bahaya? Kau bisa keracunan dan mati. Suma Qianli tersenyum dan menggeleng kepala. Aku tidak akan mati, Nona, dan andai kata mati pun kalau dapat menyelamatkan engkau dari bahaya maut, hatiku akan puas. Kau siapakah namamu? Namaku Suma Qianli dan, oh, engkau kenapa, Nona? Dia hendak menubruk maju dan sudah mengulur tangan, akan tetapi dia tidak berani memegang atau menyentuh tubuh itu demi kesopanan. Cheng Cheng memegang kepalanya yang terasa pening sekali. Dia menguatkan dirinya dan membuka matanya lagi. Engkau pernah kulihat, lupa lagi aku di mana. Di pasar kuda, dan kedua kalinya di waktu engkau hendak ditangkap oleh Hek Tiao Lomo, Qianli berhenti sebentar dan memandang wajah yang cantik itu penuh perhatian, karena dia teringat betapa jauh bedanya keadaan dara itu dalam dua kali pertemuan itu. Yang pertama dara itu kelihatan lincah jenaka dan gembira, akan tetapi yang kedua kalinya dara itu menjadi dingin dan amat ganas. Dan yang ketiga kalinya aku dan adikku melihat engkau di rumah Jenderal Kao di Kota Raja. Akan tetapi engkau terus berlari pergi. Nona Lu, biarkan aku mengobatimu, kalau engkau sudah sembuh baru kita bicara lagi. Qianli khawatir sekali melihat wajah cantik yang kehijauan itu. Cheng Cheng menggeleng kepala lalu bangkit berdiri, agak terhuyung dan dia terpaksa berpegang kepada punggung kursi. Tidak ada gunanya. Engkau tidak akan dapat menyembuhkan aku, tidak ada yang dapat menyembuhkan, biarkan aku pergi saja dari sini. Siapa bilang tidak ada orang dapat menyembuhkan? Aku belum pernah melihat penyakit yang tak dapat kusembuhkan. Qianli cepat menengok, dan dengan mata sayu Cheng Cheng yang pandang matanya berkunang itu pun menoleh ke arah pintu. Sute, kau kenapa? Gak Bun Beng cepat menghampiri Qianli, menangkap tangan pemuda itu dan memeriksanya. Kau keracunan. Pendekar itu berseru kaget. Dia keracunan, ketularan oleh racun di tubuhku. Cheng Cheng berkata lemah. Biarkan aku pergi, dia terhuyung hendak menuju ke pintu. Dia keracunan hebat, dan pemuda ini pun keracunan, kata kakek yang datang bersama Gak Bun Beng, seorang kakek yang aneh, membawa tongkat dan pandang matanya tidak acuh. Akan tetapi jangan mengira aku tidak dapat menyembuhkan. Kakek ini adalah Sin Chiang Yok Kui Kuan Siok. Seperti telah diketahui kakek ini adalah ahli pengobatan yang pernah bertemu dan bahkan mengadu kepandaian dengan Gak Bun Beng yang ketika itu sedang sakit dan melakukan perjalanan bersama Shanti Dewi. Biarpun wataknya aneh bukan main, Sin Chiang Yok Kui, setan obat bertangan sakti, ini adalah seorang yang benci terhadap pemberontakan, maka begitu mendengar bahwa Koan Bun dan Teng Bun diserbu oleh pasukan-pasukan pemerintah, dia cepat datang dan membantu. Kebetulan dia bertemu dengan Gak Bun Beng di Koan Bun. Kehadiran seorang ahli pengobatan tentu saja penting sekali bagi Bun Beng karena di dalam perang terjatuh banyak korban yang perlu dengan pengobatan, apalagi dia juga teringat gadis yang telah menderita keracunan hebat. Maka dia mengajak Sin Chiang Yok Kui untuk menyusul Qianli setelah dia menyelesaikan bantuannya terhadap serbuan tentara pemerintah. Yok Kui, kalau begitu cepat obati mereka. Nona ini adalah Nona Lu Cheng, seorang nona muda yang berjiwa pahlawan, dan pemuda ini suteku. Lu Cheng menudingkan telunjuknya ke arah Gak Bun Beng. Engkau mengenal aku, akan tetapi siapakah kau? Qianli seakan-akan hendak menutupi sikap suhengnya, maka cepat dia berkata. Nona Lu, dia ini adalah suhengku, Gak Bun Beng. Kenapa? Dia terkejut sekali melihat Cheng Cheng membelalakan matanya, memandang kepada Gak Bun Beng seperti orang melihat setan, kemudian dia menggeleng kepala keras-keras. Bohong. Gak Bun Beng sudah mati. Dan dia pun terguling dan tentu akan terbanting jatuh kalau tidak ditangkap oleh Qianli yang selalu siap di dekatnya. Darah itu telah pingsan. Suheng, Qianli memandang Gak Bun Beng dan dari pandang mata ini saja cukup jelaslah bagi pendekar itu apa yang terkandung di dalam hati sutenya itu. Hatinya merasa terharu, karena dia pun pernah merasakan dorongan cinta kasih pertama seperti yang dialami sutenya pada saat itu. Maka dia lalu menoleh kepada Sin Chiang Yok Kui. Yok Kui,
kalau engkau tidak cepat menolong mereka berdua ini, pandanganku terhadap kemampuanmu akan menurun, kata Bun Beng dengan muka sungguh-sungguh. Xinjiang Yokui tidak menjawab, alisnya berkerut dan kedua tangannya sudah mulai memeriksa ceng-ceng yang direbahkan kembali oleh Qian Li di atas pembaringan. Makin dalam kerut di muka kakek itu dan beberapa kali dia mengeluarkan seruan aneh. Sampai lama dia memeriksa tubuh ceng-ceng, kemudian dia membalik kepada Qian Li yang duduk di pinggir pembaringan lalu memeriksa pemuda itu, memeriksa kedua tangannya yang menghijau sampai ke bawah siku, memeriksa detik jantungnya pula. Kakek itu terhenyak ke atas kursi, matanya memandang kosong melalui pintu kamar itu. Yokui, bagaimana? Bun Beng bertanya dengan penuh kekhawatiran karena pada wajah tabib pandai itu nampak kebingungan. Yokui menggeleng kepala dan menghela napas panjang. Baru sekali ini aku berhadapan dengan keadaan yang luar biasa sekali, katanya dan menoleh ke arah Cheng Cheng dengan pandang mata penuh keheranan. Pukulan yang diterima oleh gadis ini, pasti sudah akan mematikan orang lain karena racun yang terkandung di dalamnya amat luar biasa. Akan tetapi gadis ini tidak mati, bahkan di samping racun pukulan itu, di seluruh tubuhnya terdapat hawa beracun yang membuat dia berbahaya sekali bagi orang lain. Racun yang kehijauan dan pemuda ini pun terkena racun yang terkandung di seluruh tubuhnya itu. Luar biasa sekali. Gadis ini bisa dinamakan manusia beracun. Cukup semua keterangan itu. Yang penting, bisakah engkau menyembuhkannya, Xinjiang Yokui Kuan Siok? Bun Beng membentak tak sabar. Kakek itu memandang kepada Bun Beng. Gak Tai Hiap, engkau tahu bahwa aku adalah seorang tabib yang sanggup mengobati segala macam penyakit dan luka yang beracun sekalipun. Akan tetapi mengobati seorang manusia beracun? Sungguh tak mungkin bagiku. Pemuda ini dapat kuobati, apalagi Sutemu ini memiliki sinkang yang murni dan amat kuat. Akan tetapi gadis ini, terus terang saja aku hanya mampu memberi obat penawar yang melenyapkan rasa nyeri sehingga dia tidak akan terlalu tersiksa. Akan tetapi, kalau dia dapat bertahan sampai 1 bulan saja sudah amat luar biasa namanya. Mungkin dalam belasan hari saja dia sudah harus mati. Tidak. Tiba-tiba Qian Li yang biasanya bersikap tenang itu berteriak. Su Heng, tidak mungkin membiarkan dia mati. Gak Bun Beng menarik napas panjang. Sute, bukan kitalah yang menentukan tentang hidup atau mati. Kita hanya dapat berusaha, dan tentu saja kita harus berusaha sedapat mungkin untuk menyembuhkan Nona Lu ini. Yokui, sebagai seorang yang telah berani memakai julukan setan obat, tidak malukah engkau kalau harus mengatakan bahwa engkau tidak mengenal cara penyembuhan bagi Nona ini? Kakek ahli obat itu memandang Bun Beng dengan mata melotot, kelihatan marah sekali. Gak Bun Beng, engkau terlalu mendesak dan memandang rendah padaku. Kemudian dia menarik napas panjang. Di dunia ini, hanya ada Pulau Es yang terkenal dengan ketinggian ilmu silatnya, sayang tidak terbuka bagi semua orang dan hanya dikenal oleh orang-orang seperti engkau dan keluarga Pulau Es sehingga Pulau Es menjadi tempat dalam dongeng. Kemudian ada tokoh yang luar biasa ilmunya tentang racun dan dia adalah Bantok Moli akan tetapi sayang tidak ada seorang pun tahu di mana nenek iblis itu berada. Ada lagi tempat yang dikenal dalam dongeng, yaitu Istana Gurun Pasir yang kabarnya ditempati oleh orang yang seperti dewa dan ahli pula tentang segala macam racun. Kemudian orang keempat adalah Su Hengku, yang dalam kepandaian tentang racun dan pengobatan boleh menjadi guruku, akan tetapi Su Heng yang berjuluk Yoxian, dewa obat, telah meninggal. Sedangkan 2 orang anaknya entah kemana aku sendiri pun tidak tahu. Kau lihat, Gak Tai Hiap, di dunia ini yang dapat mengobati Nona ini kiranya hanyalah Bantok Moli, atau manusia dewa di gurun pasir, atau pendekar super sakti dari Pulau Es, yaitu gurumu sendiri. Su Heng, biar ku bawa dia ke Pulau Es, minta pertolongan ayah, Qian Li berkata, penuh semangat. Apa? Jadi pemuda ini adalah putra pendekar super sakti dari Pulau Es? Yokui bertanya sambil memandang dengan mata terbelalak kagum. Ketika dia melihat Gak Bun Beng mengangguk membenarkan, dia cepat berkata. Ah, maaf, sungguh beruntung aku dapat memperoleh kesempatan bertemu dengan putranya, sungguh pun tidak beruntung dapat melihat ayahnya. Sute, kiranya akan terlambat kalau membawanya ke Pulau Es. Bun Beng berkata kepada pemuda itu. Engkau sudah mendengar keterangan Yokui tadi bahwa Nona Lu hanya dapat bertahan selama 1 bulan. Sedangkan perjalanan ke sana sedikitnya akan makan waktu 1 bulan lebih. Su Heng, habis bagaimana baiknya? Lo Qianpue, saya harap dapatlah Lo Qianpue menolongnya,
Qian Li menghadapi dua orang sakti itu dengan sikap bingung. Hal ini tidak perlu diherankan karena biarpun Qian Li seorang pemuda gemblengan yang memiliki kepandaian tinggi dan biasanya berwatak tenang, namun kini melihat darah yang dicintanya terancam bahaya maut, dia menjadi gelisah sekali. Harap tenang, orang muda yang gagah perkasa. Tepat seperti yang dikatakan oleh Su Hengmu tadi, kita manusia hanya dapat berusaha, dan untuk dapat berusaha dengan baik kita perlu memiliki batin yang tenang. Biarlah sekarang aku memberi obat penawar kepadanya agar dia terbebas dari rasa nyeri, dan kedua tanganmu pun perlu diberi obat agar bersih dari hawa beracun. Yok Kui, hawa beracun di kedua tangan Suteku biarlah ku keluarkan dengan sinkang. Jangan, Gak Tai Hiap. Engkau sudah melihat sendiri betapa Sutemu ketularan begitu dia berusaha mengobati gadis itu dengan kekuatan sinkang. Hawa beracun hijau ini aneh sekali dan hawa ini yang membuat Nona Lu menjadi manusia beracun. Cara pengobatanmu dengan sinkang tentu akan membuat engkau ketularan pula. Kakek itu mencegah, lalu dia membuat ramuan obat-obatan yang aneh-aneh dan yang bahannya sebagian dicarinya sendiri di dalam hutan. Setelah diobati oleh Yok Kui, diberi minum obat dan kedua lengannya digosok, benar saja warna menghijau itu lenyap dari kedua lengan Qian Li. Kemudian Cheng Cheng yang masih setengah pingsan itu diberi minum obat oleh Yok Kui, dan dia lalu meninggalkan beberapa bungkus obat kepada Qian Li untuk digodok dan diberi minum kepada Cheng Cheng setiap hari. Obat itu cukup untuk sebulan lamanya dan kakek itu lalu berkata kepada Bun Beng. Gak Tai Hiap. Aku memang harus malu kalau sampai tidak dapat menyembuhkan Nona Lu. Karena itu, aku akan pergi mencari obat untuknya. Syukur kalau aku dapat bertemu dengan penghuni istana gurun pasir, atau Bantok Moli, atau mungkin keponakan-keponakanku yang hilang. Kalau sampai aku tidak berhasil, biarlah ku buang saja nama julukanku Yok Kui. Gak Bun Beng terkejut dan merasa menyesal bahwa ucapannya yang pernah dikeluarkannya itu diterima dengan sungguh-sungguh oleh setan obat ini. Yok Kui, aku tidak bermaksud demikian, akan tetapi Yok Kui tertawa dan menjura kepadanya, lalu kepada Qian Li. Sudah demikianlah keputusan hatiku. Di samping itu, melakukan sesuatu untuk putra pendekar super sakti merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan besar bagiku. Selamat tinggal, mudah-mudahan aku tidak akan terlambat memperoleh obat itu. Tanpa dapat dicegah lagi, Xinjiang Yok Kui Kuan Siok pergi meninggalkan kota Kuan Bun yang sudah aman kembali dan mulai dibersihkan dari mayat-mayat yang bergelimpangan itu. Dengan penuh ketekunan Qian Li merawat sendiri gadis itu dan 2 hari kemudian barulah Cheng Cheng siuman dari pingsan atau setengah pingsan itu. Dia membuka mata, menoleh ke kanan kiri, kemudian melihat Qian Li duduk tertidur di atas kursi dekat pembaringannya, dia bangkit duduk. Tubuhnya tidak terasa sakit lagi, ringan dan enak. Teringatlah dia akan semua yang dialaminya, terutama sekali teringat dia akan wajah seorang laki-laki setengah tua yang gagah perkasa, laki-laki yang mengaku bernama Gak Bun Beng. Padahal nama ayahnya adalah Gak Bun Beng. Akan tetapi ayahnya yang telah menyia-nyiakan ibunya itu telah mati. Tentu hanya sama namanya saja, pikirnya. Lalu dia memandang kepada pemuda itu. Pemuda yang tampan sekali, dan gagah perkasa, dan tentu pemuda ini mencintanya. Jantung Cheng Cheng berdebaran aneh. Pemuda ini tentu telah merawatnya, dan menjaganya. Sedikit gerakan Cheng Cheng itu cukup membangunkan Qian Li. Dia memandang dan cepat bertanya. Engkau sudah dapat bangun? Syukurlah, Nona, nada suaranya girang dan penuh harapan. Bagaimana rasanya tubuhmu? Cheng Cheng menatap wajah itu, hatinya diliputi keharuan. Saudara Suma Qian Li, bagaimana tanganmu? Qian Li mengulurkan kedua tangannya, memandang tangannya sambil berkata. Ah, tidak apa-apa, sudah disembuhkan oleh Yok Kui. Berapa lamanya aku tidur, tak sadarkan diri? Ah, aku khawatir sekali, Nona Lu. Engkau pingsan dan mengigau, mengeluh selama 2 hari 2 malam, Qian Li bergidik kalau teringat betapa Nona itu dalam pingsannya atau tidurnya selalu gelisah, bahkan seringkali berteriak-teriak lirih seperti orang ketakutan yang dianggapnya tentulah akibat rasa takutnya ketika hendak diperkosa oleh Tambolon dahulu itu. 2 hari 2 malam? Dan selama itu, kau terus merawat dan menjaga aku? Qian Li tersenyum. Ah, sudah semestinya, Nona. Habis, engkau membutuhkan perawatan, engkau telah memperoleh obat penawar dari Yok Kui, yang untuk sementara dapat melenyapkan rasa nyeri, akan tetapi.
Qian Li tergagap mengingat bahwa sebenarnya gadis ini masih belum sembuh sama sekali dan masih berada dalam cengkeraman maut. Yokui Lo Qianrui sedang mencarikan obat penyembuh bagimu. Nona, kau menangis? Cheng Cheng menundukkan mukanya dan menghapus beberapa titik air matanya. Hatinya terharu dan seperti ditusuk-tusuk rasanya. Pemuda ini selain telah mempertaruhkan nyawa sendiri ketika berusaha menyedot racun dari tubuhnya, juga telah merawat dan menjaganya selama 2 hari 2 malam dan jelas bahwa pemuda itu agaknya tidak makan dan tidak tidur. Buktinya wajahnya pucat lesu dan tadi sampai tertidur di atas kursi. Seorang pemuda yang begini tampan dan gagah, berbudi mulia, telah menyatakan cinta kasihnya lewat perbuatannya, cinta kepada dia yang tidak berharga lagi. Makin diingat tentang keadaannya, makin terharu dan sakit rasa hatinya. Pemuda-pemuda pilihan telah jatuh cinta kepadanya. Pangeran Yonghua, seorang pangeran putra kaisar yang tampan, terpelajar tinggi, halus, romantis dan jujur. Kini, seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandaian luar biasa tingginya, tampan dan gagah perkasa. Mereka itu jelas amat mencintanya, akan tetapi dia telah menjadi setangkai bunga yang layu, tidak berharga lagi. Telah diperkosa oleh seorang pemuda laknat, seorang pemuda biadab. Tiba-tiba dia teringat. Di mana dia? Tiba-tiba Cheng Cheng meloncat turun dari pembaringan akan tetapi cepat Qian Li memegang lengannya dengan halus. Nona, hati-hatilah. Engkau belum sembuh, beristirahatlah dulu. Cheng Cheng sadar bahwa sikapnya terlalu kasar. Dia menoleh ke kanan kiri, mencari kalau-kalau pemuda tinggi besar yang menjadi musuhnya, pemuda yang bernama Kok Chu, pemerkosanya, berada di situ. Dia tidak mimpi. Dia telah bertemu 2 kali. Bayangan berkelebat di pintu dan Cheng Cheng siap untuk menyerang kalau yang datang ini adalah musuh besarnya. Akan tetapi yang muncul di pintu adalah laki-laki setengah tua yang mengaku bernama Gak Bun Beng. Cheng Cheng bengong dan terduduk kembali di atas pembaringan. Gak Suheng, Qian Li berkata menyambut suhengnya. Bun Beng tersenyum. Nona lu sudah sadar kembali? Syukurlah, bagaimana rasanya tubuhmu? Cheng Cheng tidak menjawab. Jantungnya berdebar keras dan dengan hati tak sabar lagi dia bertanya setelah mendengar Qian Li menyebut orang ini Gak Suheng. Apakah namamu Gak Bun Beng? Bun Beng dengan tenang lalu menarik sebuah bangku dan duduk menghadapi gadis yang duduk kembali di pinggir pembaringan itu. Memang dia sudah merasa tertarik dan heran melihat sikap Cheng Cheng sebelum jatuh pingsan ketika gadis itu mendengar namanya disebut, dan mendengar gadis itu menyatakan bahwa yang bernama Gak Bun Beng sudah mati. Benar, Nona Lu Cheng. Namaku memang Gak Bun Beng. Apakah engkau pernah mendengar namaku itu? Mendengar. Apakah engkau murid pendekar super sakti dari Pulau Es? Cheng Cheng pernah mendengar kakeknya dulu bilang bahwa ayahnya yang bernama Gak Bun Beng bukan orang sembarangan, melainkan seorang pendekar sakti, murid majikan Pulau Es yang berjuluk pendekar super sakti. Pertanyaan ini mengejutkan Bun Beng dan Qian Li. Benar sekali, Nona. Dari mana Nona mengetahui namaku? Wajah Cheng Cheng yang agak kehijauan itu menjadi pucat. Matanya terbelalak memandang wajah Bun Beng dan jantungnya berdebar tidak karuan seolah-olah dia melihat setan di tengah hari. Harap kau jangan membohongi aku, katanya gagap. Gak Bun Beng murid pendekar super sakti itu telah mati. Dia adalah ayah kandungku, sudah mati, jangan kau berani-berani memalsukan namanya. Oh. Bun Beng dan Qian Li terkejut dan saling berpandangan. Nona Lu, sadarlah, ingatlah, harap kau istirahat dulu, dengan hati penuh iba karena mengira bahwa Nona ini menjadi bingung dan berubah ingatan karena menderita keracunan, Qian Li sudah bangkit dari bangkunya, menghampiri Cheng Cheng dan dengan sikap lemah lembut berusaha membujuk gadis itu untuk berbaring kembali. Sute, biarkan dia. Ada apa-apa di balik semua ini? Bun Beng berkata dan sutenya duduk kembali, memandang dengan penuh kecemasan. Bun Beng melihat bahwa Cheng Cheng tidak bicara seperti seorang yang hilang atau berubah ingatan, melainkan dengan sungguh-sungguh. Nona Lu Cheng, katanya tenang sambil memandang dengan sinar mata tajam penuh selidik. Engkau adalah adik angkat Putri Shanti Dewi dan diberi nama Chandra Dewi, bukan? Cheng Cheng mengangguk, matanya masih memandang Gak Bun Beng dengan penasaran karena mengira bahwa orang ini berani sekali memalsukan nama ayahnya yang sudah meninggal dunia. Shanti Dewi sudah banyak bercerita tentang dirimu. Kak Shanti? Engkau mengenalnya?
Di mana dia? Tentu saja aku mengenalnya. Aku menyelamatkannya dari air sungai. Ah, syukurlah. Dan dia sekarang pun telah diselamatkan dari tangan pemberontak. Nona Lu, sepanjang pendengaranku dari cerita Shanti Dewi, engkau sejak kecil tinggal di Butan. Benarkah demikian? Cheng Cheng mengangguk lagi. Terlalu banyak hal-hal aneh terdengar olehnya sehingga sukar baginya untuk membuka suara. Jika sejak kecil engkau berada di Butan, bagaimana engkau dapat mengenal nama Gak Bun Beng yang kau katakan sebagai ayah kandungmu? Memang dia ayah kandungku. Kongkong yang bercerita kepadaku, katanya kemudian. Pernahkah engkau bertemu dengan ayah kandungmu itu? Cheng Cheng menggeleng kepala. Siapakah nama kakekmu? Kakek adalah Lu Qiong. Yang menurut cerita Shanti Dewi tewas ketika melindungi engkau dan Shanti Dewi? Bun Beng menyambung. Benar. Dan nama ibumu? Ibuku bernama Lu Kim Bue. Cheng Cheng kini terkejut memandang Bun Beng yang meloncat berdiri dari bangkunya. Lu Kim Bue? Di mana dia sekarang? Tanyanya penuh semangat. Ibuku? Dia sudah mati, Cheng Cheng berkata dan dia memejamkan matanya. Teringat bahwa ayah bundanya sudah mati, juga kongkongnya, dan dia sendiri tertimpa malapetaka hebat, dia merasa betapa sengsara hidupnya. Ah! Bun Beng berseru kembali dan duduk di atas bangkunya, menghela napas panjang. Nona Lu, harap kau suka menceritakan kepadaku, apa saja yang diceritakan oleh kongkongmu itu kepadamu, tentang orang bernama Gak Bun Beng itu. Hati Cheng Cheng merasa tegang. Sikap dua orang itu, yang dia tahu adalah orang-orang yang berilmu tinggi, menimbulkan dugaan di hatinya bahwa memang ada sesuatu yang aneh, suatu rahasia mengenai keadaan dirinya. Kakeknya jelas adalah seorang Han, bahkan menurut pengakuan kakeknya, dahulu kakeknya adalah seorang pengawal kaisar yang setia, maka kakeknya selalu menanamkan kesetiaan dan kepahlawanan padanya. Akan tetapi mengapa kakeknya dan ibunya meninggalkan tanah air dan berada di Butan yang begitu jauh? Tentu ada rahasia di balik itu semua, dan dia merasa bahwa saat terbukanya rahasianya itu hampir tiba. Maka dengan singkat namun jelas dia pun menuturkan keadaan dirinya dan kakeknya. Kongkong adalah seorang bekas pengawal kaisar yang mengundurkan diri dan tinggal bersamaku di Butan. Dia bercerita sambil menatap wajah Bun Beng dan pura-pura tidak melihat betapa sepasang mata Qian Li seperti melekat dan bergantung kepada bibirnya, mata yang sinarnya penuh kemesraan dan kasih sayang. Kongkong bernama Lu Qiong dan ibu sudah tidak ada. Menurut penuturan Kongkong, ayah kandungku bernama Gak Bun Beng dan ibuku yang bernama Lu Kim Bue telah meninggal dunia karena merana dan berduka ditinggal pergi oleh ayah kandungku itu. Ah, sungguh kasihan engkau, Kim Bue, Bun Beng mengeluh. Jantung Cheng Cheng makin berdebar tegang. Orang ini jelas mengenal ibuku, pikirnya. Akan tetapi dia melanjutkan. Mendengar penuturan Kongkong, aku lalu menyatakan hendak mencari dan menegur ayah atas perbuatannya terhadap ibu, akan tetapi. Kongkong bilang bahwa ayahku yang bernama Gak Bun Beng, murid pendekar super sakti dari Pulau Es itu telah mati. Nah, begitulah cerita Kongkong kepadaku. Tidak, Nona Lu Cheng. Orang yang bernama Gak Bun Beng itu belum mati. Kakekmu dan ibumu salah sangka, akulah orang yang mereka maksudkan itu. Cheng Cheng mengeluarkan jerit tertahan dan mukanya pucat, matanya terbelalak memandang kepada Gak Bun Beng. Kalau begitu, engkau. Ayah! Cheng Cheng sudah menubruk ke depan, merangkul pinggang pendekar itu dan menangis terseduh-seduh. Bun Beng membiarkan gadis itu menangis di dadanya, kemudian baru dia berkata dengan halus. Nona, tenanglah Nona, dan duduklah baik-baik untuk mendengarkan penuturanku. Su Heng. Jadi dia ini putrimu. Qian Li juga bertanya. Tenang, Su Te. Dan engkau pun boleh mendengarkan penuturan ini karena, Tuhan saja yang maha tahu dan mengatur segala sesuatu di dunia ini sehingga terjadi hal seperti yang kuhadapi ini, karena engkau pun, agaknya ada kepentingan dalam hal ini. Semoga Tuhan memberi kekuatan kepada kita bertiga. Duduklah, Nona Cheng. Cheng Cheng melepaskan pelukannya, melangkah mundur dan duduk kembali ke atas pembaringan, wajahnya pucat dan matanya memandang penuh kekagetan dan keraguan kepada Bun Beng. Engkau ayah kandungku, mengapa? Dia tidak melanjutkan ketika melihat sinar mata penuh iba terpancar dari mata pendekar itu, dan keheranannya bertambah.
Tadi mendengar ayah kandungnya masih menyebutnya Nona, dia sudah terkejut dan terheran sekali. Sayang sekali, Nona Cheng, sungguh sayang sekali bahwa terpaksa aku mengaku bahwa aku bukan ayah kandungmu. Ah, aku akan bersyukur kepada Tuhan andai kata benar aku adalah ayah kandungmu. Aku akan merasa bahagia dan bangga mempunyai seorang anak seperti engkau. Makin terbelalak mata Cheng Cheng dan jelas bahwa kata-kata dari Bun Beng itu merupakan tikaman hebat yang membuyarkan semua harapan dan kebahagiaannya tadi. Mukanya seperti muka mayat hidup yang berwarna kehijauan. Ah, Nona, tabahkanlah hatimu, Qian Li berkata dan tanpa terasa lagi, tidak malu-malu lagi kepada suhengnya karena dia seolah-olah tidak sadar apa yang dilakukannya, dia memegang tangan Cheng Cheng. Gadis itu terisak, memejamkan matanya, membiarkan air matanya menitik jatuh ke atas kedua pipinya dan dia menggenggam erat-erat tangan pemuda itu, seolah-olah dia minta bantuan dan kekuatan dari Qian Li. Bun Beng melihat ini semua dan hatinya tertusuk. Kalian berdua tenanglah dan beri kesempatan kepadaku untuk bercerita dengan tenang. Cheng Cheng sadar kembali, menarik tangannya, memandang kepada Qian Li dengan mata basah dan bersinarkan terima kasih, kemudian menghapus air matanya, menarik napas panjang. Hidupku selalu dirundung kemalangan dan kekecewaan demi kekecewaan menimpa diriku. Mengapa perjumpaan kembali dengan ayah kandung pun direnggut dari harapanku? Gak Bun Beng, kalau benar engkau bukan ayah kandungku, setelah tadi kau menghidupkan kembali ayah kandungku yang telah mati, kau jelaskanlah ini semua. Demi Tuhan, kau beri penjelasan akan semua ini. Suaranya setengah menjerit. Bun Beng menarik napas panjang. Aku makin kagum padamu, Nona. Engkau menghadapi pukulan batin yang hebat itu dengan tabah. Qian Li Sute, kuharap engkau pun dapat mencontoh kegagahan dan ketabahan hati Nona ini. Qian Li memandang kepada suhengnya dengan heran, akan tetapi dia mengangguk. Dua orang muda kini menanti dengan penuh perhatian dan suasana menjadi sunyi dan hening sekali sebelum Bun Beng mulai bercerita. Dahulu di waktu aku masih muda, belasan tahun, hampir 20 tahun yang lalu, terdapat seorang pemuda sesat yang melakukan banyak sekali perbuatan jahat, di antaranya memperkosa wanita, akan tetapi ilmu kepandaiannya tinggi sekali. Pemuda macam itu harus dibunuh. Cheng Cheng berseru, marah karena dia teringat akan pemuda yang memperkosa dirinya. Bun Beng tersenyum. Darah ini mengingatkan dia akan watak Giam Kui Hong, murid dan keponakan pendekar super sakti, baca cerita sepasang pedang iblis. Lalu dia melanjutkan. Pemuda sesat itu bermusuhan dengan aku, maka dia selalu menggunakan namaku dalam melakukan perbuatannya yang sesat itu. Pada suatu hari, aku mengejar pemuda itu dan tiba di tepi telaga, di mana terdapat sebuah pondok tempat peristirahatan seorang gagah bernama Lu Qiong. Kakekku. Dan seorang gadis cantik bernama Lu Qimbue. Ibuku. Ya, akan tetapi Lu Qimbue itu sesungguhnya bukan anak kakek itu, melainkan cucunya. Ah! Cheng Cheng terheran-heran dan dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Lu Qiong adalah seorang Bun Bu Chuanjai, ahli surat dan ahli silat, bekas pengawal yang setia. Ketika mendengar bahwa pemuda sesat yang kucari-cari berada di sekitar telaga, kakek Lu Qiong lalu membantuku untuk mencari dan mengejar pemuda itu. Akan tetapi ketika malam itu dia dan aku pergi berpencar melalui kanan dan kiri telaga, mengelilingi telaga mencari pemuda sesat itu, ternyata orang jahat itu diam-diam memasuki pondok dan memperkosa Lu Qimbue. Ah! Cheng Cheng meloncat ke atas dan mengepal tinjunya, penuh kemarahan. Katakan, siapa penjahat laknat itu? Dia sekarang sudah tidak ada lagi, Nona. Bun Beng berkata. Cheng Cheng menjadi lemas kembali, duduk dan dua titik air matanya meloncat keluar, teringat betapa sama nasib ibunya dan dia. Celakanya, penjahat itu melakukan perbuatan biadab itu di dalam kegelapan dan dia memang sengaja melakukan hal itu dengan memakai namaku, sehingga kakek Lu dan Qimbue menuduhku. Kakek Lu menuntut agar aku mengawini Qimbue. Karena aku tidak merasa melakukan perbuatan biadab itu, aku menolak dan mereka lalu memusuhi aku. Bahkan kemudian, bekerja sama dengan wanita-wanita lain yang telah dibuat sakit hati oleh penjahat itu yang mengaku namaku, Lu Qimbue dan beberapa orang lain itu mengeroyok aku dan aku terjatuh ke dalam jurang. Mereka tentu mengira bahwa aku telah mati, padahal sebenarnya tidaklah demikian kenyataannya. Aku masih hidup dan semenjak itu aku tidak lagi bertemu dengan Lu Qimbue. Demikianlah, Nona. Agaknya ibumu itu,
Lu Kim Bue, bersama kakeknya, Lu Kiong, lalu pindah ke Butan, mungkin untuk menghindarkan aib karena agaknya ibumu telah mengandung sebagai akibat perbuatan pemuda sesat itu. Engkau terlahir dan tentu saja kakekmu masih menganggap bahwa Gak Bun Beng yang memperkosa ibumu, maka dengan sendirinya kakekmu menceritakan bahwa ayah kandungmu adalah Gak Bun Beng. Padahal tidaklah demikian kenyataannya. Penjahat terkutuk. Qian Li memaki marah. Siapakah manusia jahat itu, Su Heng? Jangan kau memaki dia, Su Te. Dia sudah meninggal dunia dan tentu dia pun menyesalkan semua perbuatannya. Dia itu bukan orang lain. Siapa dia? Cheng Cheng mendesak ketika melihat Bun Beng meragu. Siapa penjahat yang memperkosa ibuku dan menjadi ayah kandungku itu? Namanya adalah Wan Keng In. Ya Tuhan! Qian Li menjerit, mukanya pucat. Mengapa engkau? Cheng Cheng terkejut melihat Qian Li yang kini menundukkan muka yang disembunyikan di balik kedua tangannya. Melihat keadaan Qian Li, Bun Beng menghela napas panjang. Betapa kejam nasib mempermainkan mereka bertiga. Dia dapat merasakan kehancuran hati Cheng Cheng tadi, dan kini kehancuran hati Qian Li, yang melihat kenyataan bahwa darah yang dicintanya itu ternyata adalah keponakannya sendiri, karena Wan Keng In adalah putra ibunya dari lain ayah. Bun Beng bangkit berdiri meninggalkan kamar itu menuju ke kamarnya sendiri, membiarkan dua orang muda itu menghadapi kenyataan itu berdua saja. Saudara Qian Li, kau kenapakah? Kini Cheng Cheng memegang lengan Qian Li dan mengguncangnya. Qian Li menahan napas, mengerahkan kekuatan batinnya untuk mengatasi pukulan hebat itu, kemudian menurunkan tangan. Cheng Cheng terkejut melihat wajah yang kini menjadi pucat, mata yang sayu dan agak cekung itu karena memang Qian Li menjadi agak kurus dan lemas. Cheng Ji, anak Cheng, engkau Shiwan, dan jangan menyebut aku saudara karena aku adalah pamanmu. Ketahuilah bahwa Wan Keng In itu adalah putra ibu kandungku, dari lain ayah. Ibuku sebelum menjadi istri ayahku, pendekar super sakti dari Pulau Es, menjadi istri orang lain Shiwan dan mempunyai anak Wan Keng In itu. Kau maafkan aku. Wan Cheng bahwa aku, sebagai pamanmu, telah pernah jatuh cinta padamu. Nah, sudah kuakui sekarang, agak lega hatiku. Namun tentu saja hal itu tak mungkin lagi, aku adalah Siokhumu, pamanmu, dan engkau keponakanku. Paman! Cheng Cheng menubruk dan mereka berpelukan. Cheng Cheng merasa suka dan berhutang budi kepada pemuda yang halus ini dan biarpun tahu betapa akan mudah bagi dia untuk jatuh cinta kepada seorang pemuda seperti ini, di samping pemuda seperti Pangeran Yonghua. Akan tetapi jangankan terdapat kenyataan bahwa pemuda ini adalah pamannya sendiri. Andai kata tidak demikian pun, mana mungkin dia berani membalas cinta seorang seperti Suma Qian Li ini? Apalagi setelah diketahuinya bahwa pemuda itu adalah putra dari pendekar super sakti majikan Pulau Es. Dia sudah tidak berharga lagi. Paman, maafkanlah saya. Hatinya seperti diremas mengingat betapa dia tanpa disengaja telah menghancurkan hati pamannya yang baik ini, mematahkan cinta kasih yang bersemi di hati pemuda ini. Sudahlah, Cheng Cheng. Sudahlah. Tuhan menghendaki demikian dan memang sebaiknya begini daripada menghadapi kenyataan bahwa cintaku hanya sepihak. Bagiku sama saja, Cheng Cheng, engkau tetap seorang keluarga dekat dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengusahakan pengobatan bagimu. Engkau masih dalam cengkeraman bahaya maut, tiba-tiba Qian Li berhenti dan kaget karena tanpa disengaja dia telah membuka rahasia itu. Jangan ragu-ragu, Siok-siok, Paman. Dalam keadaan setengah sadar aku pun samar-samar mendengar dari kakek tukang obat ini bahwa aku hanya dapat bertahan hidup sampai sebulan saja, bukan? Qian Li mengangguk. Akan tetapi, dia sedang berusaha untuk mencarikan obat bagimu, Cheng Cheng. Dan aku akan pergi mencari ayah, karena menurut Yok Kui, yang dapat mengobatimu hanyalah ayah, atau Bantok Moli. Bersambung ke bab 40. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.